Jadi pada aplikasi pengolah kata ini yang kita gunakan adalah aplikasi pengolahan kata yaitu Microsoft Word. Jadi pada Microsoft Word ini kita akan melakukan penyuntingan dokumen, kemudian bisa membuat paragraf dan baris baru, kemudian bisa menyunting teks, menggunakan fasilitas undo atau redo ya, kemudian melakukan filing ya. Jadi pada saat pertama kali menggunakan aplikasi pengolah kata ini, otomatis hal yang pertama dilakukan adalah menjalankan Microsoft Word atau membuka Microsoft Word ya. Kemudian setelah dibuka, ini contoh standar toolbar atau menu bar yang ada pada Microsoft Word ya. Jadi pada umumnya ada menu bar ya, yang ada di atas ini ada file, edit, view, insert, format, tools, tabel, window, dan help ya. Kemudian ada standar toolbar. Standar toolbar itu jadi kayak new ya, membuat dokumen baru, kemudian open, kemudian ada save dan lainnya. Kemudian ada formatting toolbar. Jadi formatting toolbar. Jadi untuk Microsoft Word itu ada beberapa versi. Tampilan dari beberapa versi akan berbeda. Ini hanya sampel, hanya contoh ya. Jadi nanti disesuaikan lagi kembali peletakan antara menu-menu atau standar toolbar atau formatting toolbar pada Microsoft Word yang terinstall pada masing-masing komputer. Nah, kemudian akan ada ruler atau penggarisnya, kemudian ada bagian normal view, apakah kita pilih print layout view atau outline view ya. Kemudian biasanya di bagian bawah ini akan ada page-nya ya, page-nya. Misalnya dia ada di kolom pada posisi kursor, kemudian ada halaman yang aktif misalnya. Kalau misalnya 1-1 berarti saat ini hanya baru 1 halaman ya. Kalau 1-2 berarti kita ada di halaman pertama atau ke 1 dari 2 halaman secara keseluruhan. Kemudian ada baris pada posisi kursor, ada kolom kursor. Kemudian ada status bar, taskbar, dan taskpane. Ya, nanti kita lihat lagi lebih detail pada saat kita langsung membuka Microsoft Word. Nah, untuk membuat paragraf baru pada Microsoft Word bisa dilakukan dengan cara enter. Ya, menekan tombol enter. Kemudian untuk menambah baris baru, jika buat paragraf yang dilakukan adalah tekan shift dan enter. Jadi nanti akan ada perbedaan kalau membuat paragraf baru pakai enter, menambah baris baru pakai shift enter. Jadi Word akan membuat baris baru tanpa membuat paragraf baru, itu yang shift enter ya. Kalau yang enter itu membuat paragraf baru, kalau shift enter itu membuat baris baru tanpa membuat paragraf baru. Kemudian ini menyisipkan teks. Jadi kalau misalnya kita udah punya teks yang kita ketikkan, kemudian mau disisipkan, tinggal letakkan saja kursornya di tempat yang akan kita sisipkan, gitu ya. Kemudian untuk memilih atau membatalkan pilihan teks sama pakai kursor, biasanya di blok teks yang akan dipilih. Kemudian untuk memilih sebuah kata, pakai kursor juga, memilih baris juga begitu ya. Beberapa baris, memilih sebuah paragraf, memilih seluruh dokumen itu juga pakai kursor.
memilih beberapa teks dalam blok persegi pakai tombol ALT ya. Tekan dan tahan tombol ALT tersebut. Kemudian membatalkan pilihan teks, tinggal diklik saja di luar pilihan teks tersebut, menghapus teks pakai delete, mengganti teks, undo dan redo ya. Jadi undo dan redo biasanya paling sering kita gunakan. Jadi kembali ke sebelumnya, kemudian redo dilakukan untuk membatalkan undo, gitu ya. Jadi undo dan redo. Yang ini ikonnya untuk undo, ini ikonnya untuk redo, gitu. Kemudian untuk menyimpan dokumen, tinggal diklik tombol yang bentuknya seperti disket ini, kemudian bisa save as, letakkan di drive yang ingin disimpan filenya. Ya. Kemudian kalau dokumen itu mau disimpan dengan nama yang berbeda, tadi kan save, bisa dipilih save as, ya bisa dipilih save as. Kemudian menutup dokumen bisa pilih close, gitu. Membuka dokumen bisa pilih open yang ada di toolbar. Membuat dokumen baru bisa dengan new. Kemudian keluar pilih exit. Baik, itu untuk pengenalan Microsoft Word. Bagian yang kedua, kita akan masuk ke operasi teks dan font. Jadi operasi teks dan font ini bisa mengubah font, melakukan kapitalisasi teks, memindahkan teks, menyalin teks. Jadi kalau mengubah font, biasanya kita blok teks yang akan diubah fontnya, kemudian pilih format font. Nanti akan ada muncul pilihan-pilihan font yang ada. Kemudian font style juga seperti itu. Kemudian kalau change case adalah perubahan dari huruf kecil menjadi huruf besar atau sebaliknya. Dengan perubahan tersebut tidak perlu dilakukan mengetik ulang, tapi cukup memanfaatkan change case. Misalnya nih, Politeknik Negeri Bali, blok yang teks yang akan dirubah. Kemudian bisa dipilih apakah mau sentence case, apakah mau lower case, apakah mau upper case, title case sama toggle case. Jadi tinggal dipilih di sini. Ya, kemudian ini pengertiannya ya. Kalau sentence case dia di blok huruf pertama yang di blok menjadi huruf kapital, kalau lowercase semua jadi huruf kecil, kemudian uppercase semua jadi huruf besar atau kapital, title case huruf pertama dari kata dari teks yang di blok diubah menjadi huruf kapital. Nah, toggle case huruf kapital dijadikan huruf kecil, sedangkan huruf kecil dijadikan huruf kapital. Ya, untuk memindahkan teks bisa menggunakan tombol atau menu atau ikon kayak cut. Ya. Kemudian paste di tempat yang ingin ditempatkan hasil cut yang sudah dilakukan sebelumnya. Kemudian menyalin teks sama copy ya. Kalau tadi cut, sekarang copy. Copy digunakan untuk menghasilkan satu teks disalin sehingga menghasilkan lebih dari satu teks yang sama. Kemudian berikutnya adalah operasi paragraf. Jadi operasi paragraf ini text alignment, ini saya yakin udah pada tahu ya. Kemudian spasi antar paragraf
border and shading ya. Jadi di sini dilihat perataan teksnya pakai alignment, di align dia mau apakah mau rata kiri, rata kanan, rata tengah, kemudian kiri kanan ya, seperti dilihat di slide. Kemudian perataan teks